Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Andi Syarizal Al-Azhara dengan stambuk 130 2019 0337. Kelas 17 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tugas yang pertama. Tugas yang pertama yaitu perencanaan perangkat lunak. Adapun yang akan saya bahas yaitu prinsip rekayasa perangkat lunak. Prinsip rekayasa perangkat lunak ini terbagi atas 7, yaitu yang pertama yaitu the reason it all exists. Artinya ketika kita membuat sebuah software haruslah ada alasannya, seperti memberikan nilai lebih ke pengguna. Jadi dilakukan analisis terhadap sistem lain setelah membandingkan akan mendapat gambaran dan tambahan untuk sistem yang akan dibuat. Kedua, keep it simple stupid. Mungkin sedikit kasar, tetapi ini sangat berguna karena ketika kita membuat sistem yang sederhana tidaklah mudah. Karena sistem yang memiliki desain yang sederhana biasanya lebih banyak menghabiskan waktu dan kira untuk dipikirkan secara berulang-ulang. Dan juga sistem yang sederhana ini mungkin lebih mudah dipahami dan dipelihara. Prinsip ketiga yaitu maintain the vision, mempertahankan visi untuk menghasilkan sebuah proyek. Ketika tidak mengacu pada visi, batasan masalah menjadi luas dan membuat sistem desain menjadi tak kompatibel terhadap suatu jenis komponen. Keempat, what you produce, others will consume. Sebagai pembuat sistem, kita harus menyiapkan hal-hal yang terkait dengan sistem agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pihak lain yang akan mengembangkan sistem. Hal yang perlu diperhatikan seperti spesifikasi, desain, dan implementasi agar pihak pengembang dapat melakukan maintain dan dokumentasi dan menjadikan ini sebagai nilai tambah untuk sistem yang dibuat. Kelima, be open to the future. Sistem yang dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi agar dapat bersaing dengan sistem lain yang muncul. Keenam, plan ahead for use. Menggunakan kembali kode dan desain dari sistem yang telah ada. Selain menghemat waktu, usaha, dan biaya, juga meningkatkan komponen dan sistem di mana mereka berada. Ketujuh, mungkin sederhana tetapi prinsip ketujuh ini sangat berperan penting karena ketika kita berpikir secara matang, kita akan menghasilkan sebuah software atau perangkat lunak yang diinginkan. Selain itu, dengan berpikir secara matang menjadikan si pembuat sistem berpikir bagaimana melakukan dengan benar dan tidak kesalahan. Selanjutnya, siklus hidup perangkat lunak. Siklus hidup perangkat lunak. Siklus hidup perangkat lunak adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dilihat dari berbagai sisi, siklus ini memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antar tim pengembang, membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antar pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek, serta memberikan gambaran input dan output yang jelas dalam satu tahap menuju tahap selanjutnya. Tahap kedua yaitu tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem ini tahapan pertama yaitu analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah antara lain termasuk alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah proyek.
rencana proyek, jadwal estimasi biaya dan ketentuan. Idealnya, manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Kedua, tahapan perencanaan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perencanaan dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Tahapan pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah pada tahap ini di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika diibaratkan bangunan, tahapan ini merupakan tahap membangun. Tahapan ini memakan waktu cukup lama karena akan muncul kendala-kendala yang baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Tahapan pengujian sistem. Setelah sistem dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan untuk dikomersialisasikan. Tahapan pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Kelima, implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan siklus hidup rangka lunak. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba dan dipastikan dapat bekerja optimal. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Untuk implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama yaitu melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang dikembangkan, menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan yang sedang berjalan, melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat, merancang dan mengembangkan sistem baru, dan terakhir memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Keenam, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ini adalah tahap akhir yaitu menjadi permulaan fase yang baru yaitu penggunaan. Selanjutnya yaitu perencanaan rekayasa perangkat lunak. Perencanaan perangkat lunak. Perencanaan perangkat lunak terbagi atas 3 yaitu ruang lingkup perangkat lunak, sumber daya, estimasi perangkat lunak. Tetapi dalam video ini saya hanya akan membahas sumber dayanya. Sumber daya terbagi atas 3 yaitu sumber daya manusia, sumber daya perangkat lunak risebel, dan sumber daya lingkungan. Sumber daya manusia yaitu perencanaan sumber daya manusia memulai dengan mengevaluasi ruang lingkup serta memilih kecakapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengembangan, baik posisi organisasi maupun specialty, jumlah orang yang diperlukan untuk sebuah proyek perangkat lunak dapat ditentukan setelah estimasi usaha pengembangan dibuat. Sumber daya perangkat lunak risebel. Kreasi dan penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak yang seharusnya dikatalog menjadi referensi yang mudah, distandarisasi untuk aplikasi yang mudah, dan divalidasi untuk integrasi yang mudah. Ada 4 kategori sumber daya perangkat lunak yang harus diimbangkan pada saat perencanaan langsung, yaitu komponen off the shelf perangkat lunak yang ada dapat diperoleh dari bagian ketiga atau dikembangkan secara internal untuk proyek sebelumnya. Kedua, komponen full experience spesifikasi, kode, dan desain atau pengujian data yang sudah ada yang dikembangkan pada proyek yang lalu yang serupa dengan perangkat lunak yang akan dibangun pada proyek saat ini. Ketiga, komponen partial experience aplikasi, kode dan desain atau data pengujian yang ada pada proyek yang lalu yang dihubungkan dengan perangkat lunak yang dibangun untuk proyek saat ini, tetapi akan membutuhkan modifikasi substansial. Keempat, komponen baru. Komponen perangkat lunak yang harus dibangun oleh tim perangkat lunak khususnya adalah untuk kebutuhan proyek sekarang. Lebih baik mengkhususkan sumber daya perangkat lunak dari awal. Dengan cara ini, evaluasi teknis dari semua alternatif dapat dilakukan dengan
dan diakuisisi secara berskala dapat terjadi. Ketiga, sumber daya lingkungan. Sumber daya lingkungan yang mendukung proyek perangkat lunak yang disebut juga software engineering environment menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras karena sebagian besar organisasi perangkat lunak memiliki konstituen ganda yang memerlukan akses ke SDE. Maka perencanaan proyek harus menentukan jendela waktu yang dibutuhkan bagi perangkat keras perangkat lunak serta membuktikan bahwa sumber-sumber daya tersebut dapat diperoleh. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan, prinsip rekayasa perangkat lunak yaitu ada 7 dari segi it all exist, case, maintain the vision, what you produce, others will come soon, be open to the future, plan ahead for use, think, siklus, memberikan kemudahan dalam hal mengkomunikasi kerjasama dan membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek, serta memberikan gambaran input dan output yang jelas. Perencanaan rekayasa perangkat lunak terbagi atas 3, yaitu ruang lingkup perangkat lunak, sumber daya, dan estimasi proyek perangkat lunak. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan, tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.